tafjir, titik meledakan daripada yang dahulu kepada yang terakhir. Kepada yang terakhir untuk membawa perubahan ke depan itu. Sehingga kan banyak polisi yang bersangkutan dengan energi tenaga tentang revisi pembangunan industri daripada industri berat dan industri menggunakan tenaga manusia kepada industri menggunakan intelligence dan juga termasuk digitalisasi lebih dikebumikan. Bukan arti ditanam ke bumi mati begitu, lebih membumikan, diturun ke bawah begitu. Berikutan daripada pilihan raya ini. Oleh itu banyak teman-teman di Bangkok menyatakan kepada saya, walaupun 90 hari itu mungkin jangka masa yang paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk kerajaan, tetapi dalam 60 hari, 2 bulan. Namun begitu dalam 60 hari ini tidak terhenti aktiviti ekonomi mereka. Persiapan untuk struktur itu akan berterusan dari sektor publik, dari sektor bisnis, dari sektor pentadbiran, dari segenap sektor mereka akan bergerak. Seolah-olah tidak menunggu untuk sistem administratif kepemerintahan itu mengambil tempatnya. Itu bisa kapan saja, bisa mengambil tempatnya saja. Kalau nampak sekarang kerajaan terkendala, tidak dapat dibentukkan, tapi pembangunan diteruskan. Tidak terjejas. Dan kemasukan modal, kemasukan investment dari luar negara tidak terhenti. Dan inilah suatu keterseheran tentang Thailand ini ya. Tapi begitu pun sejak dulu pun ada tentera, ada harimau, ada singa, ada apa saja di sini. Tapi ada sehernya. Ekonomi tetap bergerak. Saya punya seorang teman seorang teman yang merupakan ketua eksekutif untuk Eastern Economic Zone, yang berpusat di Satahip, Mataput, Utapau, di kawasan utara timurnya Teluk Siam itu. Dia menyatakan dia sudah mendapat arahan daripada Perdana Menteri Prayut sendiri supaya tidak melengah-lengah menghentikan aktivitasnya dan memindah aktiviti daripada tempat yang sudah tersendat itu ke selatan. Justru selatan masih lagi tidak tersendat Artinya arahan-arahan dari perubahan lokasi fisikal bagi pembangunan Thailand tidak terhenti. Arahan masih berjalan. Akan terus sampai ke selatan dan juga melibatkan Malaysia. Kawasannya segitiga itu kan. Menghidupkan kembali. Tentang buat perbandingan dengan pilihan raya di Thailand ini dan sama ataupun hampir serupa dengan pilihan raya di Turki dan di Indonesia. Itu macam mana? Kalian sudah arif tentang ke-100 tahunan bagi perjanjian-perjanjian yang dimeterai terdahulu, seperti perjanjian Lausanne tahun 1923, konvensi Montreux tahun 1923, dan beberapa lagi konvensi-konvensi lain yang harus dirubah sesudah mencapai 100 tahun. Dan merungkai kembali perjanjian-perjanjian ini akan menukar bentuk politik antarabangsa, karena dia merubah polisi sebagaimana ia mungkin akan membawa kepada sedikit penukaran dari segi perbatasan, dari segi bukan menukar perbatasan, tapi dari segi menghormati hak-hak melewati perbatasan itu. Ini sepertilah dalam agama kita ada setiap 100 tahun seorang mujaddid. Ini macam tu juga. Dan yang pentingnya adalah perjanjian Montreux dan Lausanne, kerana ini menyebabkan Turki, termasuk hak Turki ke atas Selat Bosfor, pada Laut Yunan, dan juga hak Turki ke atas pesisir pantai di Mediterranean Timur. Bukanlah nak mengembalikan Turki kepada kerajaan Osmani, tidak semestinya. Tetapi apa yang diistilahkan oleh Erdogan sendiri dalam bahasa Arabnya, kembali kepada al-hududu geografiyah al-atifiyah. Mungkin dalam bahasa Melayunya kelunakan, kembali kepada perbatasan yang lebih lunak. Ada bukan sangat tengok kepada sempadan itu, tapi tengok kepada sentimen perasaan masyarakat. Bukan sebagai batu pemisah, tetapi kepada ketersinambungan di antara satu negara dan negara yang lain itu. Seperti selatan, Sungai Golok, Narathiwat dengan Kelantan lah. Kelantan begitu yang sama dua tu. Jadi, sempadan tu tidak ada arti artinya. Jadi melihat kembali kepada setiap perbatasan politik itu
dan memberi pengertian yang baru. Perbatasan bukan penyekat. Perbatasan hanyalah garisan administratif untuk memperbedakan warna pasport. Pasport sahaja. Warna pasport. Kuasa atas kuasa politik masing-masing. Yang sebenarnya negara merdeka. Negara merdeka. Ya, dan mempunyai hak masing-masing. Ini juga dalam perjanjian Anglo-Siam pun begitu juga. Begitu juga. Sekarang 100 berapa saya tak ingat, 100 lebih dah juga. Ada begitu juga akan berlaku perubahan. Dan saya masih saya mau kembali kepada ucapan oleh Konpita. Dia mengatakan pada hari ini saya akan mulakan pidato dengan memberitahu kalian saya baru sahaja makan ketupat sotong. Tapi di situ ada signifikannya. Kenapa kata beliau sesudah saya makan ketupat sotong. Dia orang muda ya. Dia menggunakan istilah ketupat sotong dalam bahasa Melayu ya. Karena bagi dia bahwasanya dia mau menyatakan aku telah mengecapi street food kamu orang Melayu Thailand sebelum aku berpidato kepada kamu. Dan kalau kita lihat pada pidatonya tadi lebih kepada inclusivity, kepada ketersekalianan, inklusif ya. Tidak ada eksklusif. Semuanya adalah inklusif. Dan saya melihat berkali-kali kenapa si singo tua itu maaf ya ayah no kita diangkat martabatnya sehingga dia hampir menjadi orang nomor 2 sekarang dalam kerajaan yang baru. Dalam kerajaan baru. Tetapi signifikan kedudukan itu seolah-olah dia berkongsi nomor 1. Karena dia merupakan singo tua untuk yang masih berbisa ini. Tapi signifikannya adalah karena Wan Muhammad Nur Mata itu adalah Wan Muhammad Nur Mata. Dengan nama, dengan etnis Melayu yang mewakili 350 juta umat terbesar di negara Asia. Mewakili seluruh Melayu, Jawa semua sekali. Itu signifikan. Dan bila ini diiktirafkan oleh Future Forward, oleh Move Forward Thailand, oleh golongan muda ini merupakan satu titik yang paling penting ya. Artinya golongan muda ini membaca sejarah bahwasanya inklusiviti Tenggara Asia ini tidak lain tidak bukan adalah menginklusifkan kedudukan orang Melayu. Dan orang Melayu lah satu-satunya bangsa yang menduduki setiap negara ASEAN. Negara ASEAN sejak ribuan tahun dulu. Sampai sekarang ini. Oleh karena itu saya lihat banyak daripada perbicaraan tentang go forward mereka itu adalah dari segi common economy, termasuk mata wang ya. Bagaimana mengadakan sedikit bukan menukar mata wang dari segi dalam bahasa Inggrisnya menggunakan sedikit the principle of weighted averages, menggunakan prinsip boleh digunakan timbang, antara Malaysia dengan dan sebagainya membuat satu pertimbangan yang latifah, yang lebih lunak itu tadi, termasuk pada hal-hal keuangan, pada hal-hal monetary begitu ya. Ini cukup penting. Artinya mata wang Thailand boleh digunakan di Malaysia boleh digunakan Thailand. Tapi sekarang ni mata wang Thailand dipergunakan di laut secara meluas. Makanya, di seluruh tempat. Itu tempatnya. Jadi, di Burma apa begitu juga. Jadi kita tapi di Malaysia saja di sepadan. Di sepadan saja. Jadi kalau apa yang maksud oleh Thailand ini dan ini disebut oleh Kontanon Bidayah Menteri Kewangannya yang dahulu bilangnya tidak ada sebab kenapa kita harus memperkuatkan dolar Amerika di Tenggara Asia. Sedangkan kalau penerimaannya kepada baht, kita perkuatkan baht. Tapi saya nak juga supaya ringgit masuk ke Thailand. Baht dulu ya. Baht dulu. Karena ringgit itu 31 juta ekonominya. Baht ini hampir 100 juta. Tinggi. Jadi kita harus menghormati demografi yang tinggi di Thailand ini. Tapi kenapa tidak rupiah Indonesia? Karena rupiah itu kepulauan. Karena Nusantara itu ada sedikit keterbatasan karena sekatan geografi. Hubungan darat ini dari segi dari segi kemuluran flow, dari segi saliran itu lebih cepat. Bangkok ni macam pusat gitu kan. Begitu ya. Jadi di antara Malaysia semenanjung maksudnya dengan Thailand dengan Tenggara Asia benua ini ketersimbangannya ada jalan darat. Ada keistimewaannya. Bagaimana bilang mendiang isteri saya, kesatuan itulah di mana kereta kabat boleh
lalu. Kereta kabat. Di mana kereta kabat tidak boleh lalu? Di sana tak panggil kereta kabat juga sana. Kereta kabat itu orang Kelantan dengan orang petani saja. Kereta kabat. Ya, kereta kabat. Di mana kereta kabat boleh lewat, boleh sampai, itulah kesatuan. Kereta kabat itu, para penonton yang beriman sekalian, adalah pick up truck. Pick up truck tu.